Oke, baik. Terima kasih Pak Irman. Kita bisa beralih ke Bu Istiqomah. Monggo Bu Istiqomah bisa dimulai. Terima kasih Pak Ardi dan terima kasih Pak Irman, penjelasannya sangat khusus sekali ini. Sebenarnya kalau misalnya dilanjutkan sampai zuhur pun sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Baik, sesi selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat tabel dan menyisipkan gambar pada LaTeX. Bentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat belum? Belum. Belum. Ya sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Perkenalkan dulu ya, ini saya Istiqomah, temannya Pak Irman. Untuk pelatihan ini mungkin bisa dibilang kita sekedar sharing pengalaman saja, karena saya sendiri juga harus masih banyak belajar, banyak sekali yang belum saya ketahui juga. Ini pengalaman saya ketika membuat tabel, mohon koreksinya ya, nanti kalau misalnya ada salah-salah, ada bad box atau apa gitu, mohon koreksinya. Mungkin ini ukuran segini bisa terlihat oleh semuanya ya. Jadi ini saya sudah tuliskan terlebih dahulu. Tadi sudah diajarkan oleh Pak Irman strukturnya itu seperti apa, ada dokumen kelas, A4 paper, 12 PT, artikel. Jadi tadi kan karena kita bahas, saya juga tadi nyoba-nyoba pakai apa namanya, nulis equation, jadi pakai use package AMS Math ya, tapi kalau misalnya nggak dikasih juga nggak apa-apa, karena kan kalau misalnya kita nggak pakai matematika ya, kita nggak usah dikasih nggak apa-apa. Oke, langsung bikin dokumen, sectionnya, ini di sini ada tanda star, kalau misalnya ada tanda star itu kan berarti kan nggak muncul angkanya ya, tapi kalau semisal dikasih star berarti nggak kalau dikasih star itu tidak muncul angka, misalnya kan 1 membuat tabel, tapi kalau misalnya starnya dihapuskan, itu nanti muncul 1 membuat tabel. Nah, kita bisa membuat tabel pada LaTeX itu dengan cara seperti ini. Jadi kita pakai bikin table, ya, bikin table, kemudian environment-nya itu di sini nanti kita pakai bikin tabular. Jadi saya itu juga dulu bertanya-tanya gimana caranya ya nulis apa simbol latex seperti ini. Jadi kalau misalnya mau nulis latex seperti itu kita bisa pakai backslash gitu ya, latex. Kemudian kalau semisal kita menuliskan backslash seperti ini, itu nanti keluarnya sebagai perintah, berarti kita ganti baris ya. Tapi kalau misalnya backslash ini mau kita tampilkan di PDF kita, kita bisa menggunakan text backslash. Kemudian begin, kalau misalnya kurung kurawal, ini kan kurung kurawal ini nanti kan juga menunjukkan suatu perintah tertentu. Kalau semisal nggak kita kasih slash, itu nanti jadinya perintah, tapi kalau jadi slash itu nanti muncul kurung kurawalnya gitu ya. Jadi untuk menuliskan slash begini itu kita harus pakai tag backslash gitu. Ya. Jadi pendahuluan untuk membuat tabel kita harus pakai bikin table, kemudian nanti kita isi ya, isinya adalah bikin table RLC. Nah, RLC di sini ini menunjukkan jumlah kolom yang mau kita buat, itu ada berapa. Kemudian R ini nanti mewakili kalau misalnya mau kita tulis rata kiri, rata kanan ya. Kalau L itu berarti rata kiri, kalau C itu berarti nanti rata tengah. Nah, kemudian kalau misalnya saya tuliskan seperti ini, berarti nanti ini jadinya 3 kolom, RLC itu ya, 3 kolom. Yang kolom pertama itu nanti rata kanan, yang kolom kedua rata kiri, yang kolom ketiga itu nanti rata tengah. Kemudian kalau untuk isian tabelnya itu nanti kita bisa tuliskan di sini ya, kolom 1 baris 1. Kemudian untuk pindah, ini menunjukkan pengisian di kolom pertama baris 1. Kalau misalnya mau pindah baris, pindah kolom ya, pindah kolom kita pakai dan. Ya, kita pakai dan, kemudian karena ini kolomnya ada 3, berarti kan ini kan isian pertama, dan isian kedua, dan isian ketiga. Baru backslash 2 kali. Baru kita lompat ke yang
baris kedua. Nah, dan seterusnya sampai isian yang kita perlukan gitu ya. Kemudian kalau misalnya udah selesai, kita bisa pakai end tabular sama end table. Nah, ini kita coba langsung praktekkan ya. Jadi kita praktekkan bikin table. Di sini sudah ada table ya. Kemudian isiannya bikin tabular. Ini sudah ada. Coba kita misalkan kita buat 4 kolom gitu ya. Misalnya 4 kolom rata kiri-kiri, kirinya 3, yang satu misalnya center gitu ya. Ini berarti 4 kolom. Kemudian isiannya misalnya nomor, kemudian pemisahnya kita pakai dan, nomor misalnya nama, kemudian prodi, kemudian misalnya semester gitu ya. Jadi berarti kita ngisi yang baris pertama, kemudian pindah nomor 1, misalnya ya, nomor 1, N, namanya Adam gitu misalnya, N, prodi, fisika, semester, misalnya semester 6, double backslash, kemudian nomor 2, Adam Idris, misalnya ya, kimia, semester 4, misalnya seperti ini. Coba kita run. Agak lama ini laptop saya. Nah ini ya, muncul ya. Nah ini, padahal kan kita menuliskan, sudah muncul belum? Sudah. Sudah ya. Nah ini, padahal kita kan menuliskannya itu di bawah ya, tapi tabelnya itu otomatis dia muncul di atas. Dan dia langsung otomatis rata kiri. Nah kalau semisal kita mau menulis, mau membuat tabel, mau menyisipkan tabel, persis di bawah tulisan kita bisa pakai tambahan year, H ya. Sebenarnya di sini bisa pakai H, T, atau B itu ya. Kalau misalnya T berarti nanti di atas, kalau H itu berarti year, maksudnya ya tabelnya taruh di sini aja setelah saya tuliskan gitu tabel. Kemudian kalau semisal mau ditaruh, biasa tabel itu kan rata tengah ya, di tengah gitu ya. Kalau misalnya mau ditaruh di tengah, berarti setelah itu kita bisa pakai centering atau bisa pakai begin center. Biasanya ya misalnya bagian center seperti ini kita cut saja. Nah, ini lama ini laptop saya. Ya ini ya, sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Nah, kemudian ini kok tidak ada garis bordernya? Biasanya kan ada ya, garis horizontal sama vertikalnya. Nah, ini kita bisa kasih garis vertikal horizontal dengan cara, ini loh, bikin tabular, ini biar cepat, atau mungkin bisa kita copy ya.
Ini kita memberi order ya, tabel. Jadi untuk ngasih bordernya kita bisa pakai, nah seperti ini nih, garis lurus. Garis lurus, di atasnya pakai shift backslash ya. Nah, dikasih garis lurus begini. Ini untuk yang vertikal. Kemudian kalau untuk yang horizontalnya itu kita pakai H-line. H-line ya. Ini horizontal. Ini berarti nanti ngasih border di sini. Di atas nomor nih ya, nomor nama. Kemudian di bawahnya nomor nama, kasih H-line lagi. Kemudian kasih H-line. Kasih H-line. Nah, ini kita coba ya. Ini laptopnya dari tadi pagi nyimak, jadinya jadi lama, biasanya cepat juga ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau semisal Anda mau buat kolomnya ada 8, ya sudah dikasih 8 di sini ya. Kalau misalnya mau rata kiri semua berarti LL-nya itu nanti ada 8. Kalau misalnya mau rata tengah semua berarti CC-nya itu nanti ada 8. Gitu. Nanti bisa improvisasi sendiri ya. Jadi ini untuk memberi tabel, berarti kita tinggal kasih garis lurus. Garis lurus ini kalau misalnya di keyboard kita itu shift backslash ya, shift backslash. Kemudian ini memberikan garis pada kolom. Nah, untuk memberikan garis pada yang horizontal, kita bisa pakai H-line. Mungkin sampai sini sudah bisa semua? Yang atas tertinggal Bu. Gimana? Yang atas yang RLC tadi Bu. Ya. RLC itu gini, misalkan kan ini kan saya buat yang LLC ya. Ini kan berarti kan rata kiri. Jadi kolom pertama rata kiri, kolom kedua rata kiri, kolom ketiga rata kiri, kolom keempat baru rata tengah. Nah, kalau semisal saya ganti ini ya, ini coba ya. Yang tabel terakhir, ini saya kasih rata kiri, rata kanan, kiri, kemudian kanan gitu. Kita coba ya. Kita coba perbedaannya. Jadi RLC itu hanya menunjukkan ratanya. Jumlahnya itu menunjukkan jumlah kolom. Kalau tadi itu kan yang kolom keempat itu kan rata kanan, jadi semester ini rata kanan, 6, 4 ini jadinya rata tengah ya, mohon maaf. Jadi semester itu rata tengah, jadi 6, 4 itu rata tengah. Nah, ini karena ini sih nggak begitu kelihatan ya, karena ini otomatis tabelnya itu menyesuaikan ukurannya. Kalau semisal ini saya RR semua, ini saya kasih yang lebih panjang. Teknologi informasi misalnya ya. Ini ya, fisika itu kan pendek-pendek, biar kelihatan. Nah, ini ya. Jadi ini misalnya yang terakhir tadi, ini kan saya ganti ini ya. Kalau tadi itu kan rata kiri semua, ini saya coba rata kanan. Jadi ini nanti menyesuaikan kebutuhan ya, mau rata kiri atau rata kanan. Semester jadinya rata kanan ya, karena kan saya ganti RR ini.
Sampai sini bisa mengikuti? Bisa ya? Kemudian biasanya tabel itu kan kita panggil ya, bukan citasi ya. Kita kasih label, kita kasih nama. Kalau ini kan belum ada namanya semua. Kalau penamaan tabel itu kan biasanya di atas. Nah, ini kita coba kasih nama. Ini kan ada 2 tabel, kita kasih nama dengan menggunakan caption. Jadi, yang sudah Anda tulis, ini kita bisa kasih nama. Namanya itu setelah center. Jadi, setelah center, caption. Caption misalnya ini data mahasiswa. Nah, misalnya seperti ini ya. Data mahasiswa. Pelatihan LaTeX. Yang sini juga kita kasih nama juga, caption, data mahasiswa. Jadi untuk ngasih judul kita bisa pakai caption. Coba ya. Kalau gambar itu biasanya di bawah, kalau tabel itu biasanya judulnya itu di atas. Kemudian nanti tabel itu juga kita bisa kasih label. Kemudian kalau misal kita panggil, biasanya kan berikut adalah data mahasiswa yang mengikuti pelatihan LaTeX ditunjukkan pada tabel 1 gitu ya. Kemudian kalau misalnya angka satunya itu kita klik, nanti bisa ke refer ke tabel yang kita cari. Nah, itu kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi ini kita sudah muncul nama tabelnya ya. Jadi tabel 1, tabel 2. Sayangnya di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya mau kita ganti ke bahasa Indonesia, itu kita bisa pakai renew comment. Jadi di atas kita pakai renew comment ini ya. Jadi table name itu kita ganti dengan tabel. Jadi table name kita ganti dengan tabel. Ini ya, sudah menjadi tabel ya. Kalau tadi itu masih table, sekarang sudah menjadi tabel. Cuma saya kan tadi nulisnya kan T-nya kan kecil ya. Kalau T-nya besar, ya nanti lebih bagus gitu. Kemudian kalau semisal kita mau mensitasi ya, kita harus pakai use package hyperref. Jadi kita pakai use package hyperref. Oh, R-nya kurang. Jadi misalkan ini, di tabel yang sudah kita tuliskan, setelah ini ya, setelah N tabular itu ya, kita kasih label, ini labelnya slash label, kemudian kurung kurawal, yang diisikan di kurung kurawal itu terserah, mau kita kasih nama apa. Kalau misalnya kita kasih misalnya tabel 1 gitu ya, tabel 1. Kemudian yang tabel 2, ya setelah N tabular itu kita kasih label tabel 2. Nah, ini kita citasi. Karena kita sudah pakai use package hyperref, berarti kita bisa langsung ya. Ini kita coba praktekkan langsung tabel ref. Ini kan sudah ada ini. Ref tabel 1 ya. Kemudian kita memberi border pada tabel, ini kita bisa langsung ref tabel 2. Nah, hasilnya seperti apa? Coba kita run.
lama sekali ini. Ini. Ini harus 2 kali run-nya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Irman ya, ada hyperref gitu ya. Jadi yang bisa kita citasi nggak cuma equation, tetapi juga bisa tabel, gambar juga sama. Cuma harus di-run 2 kali. Ini laptop saya karena udah dari tadi pagi ya, ngikutin acara, jadinya kayaknya agak lemot. Mungkin sudah ada yang berhasil? Ada yang mengalami kesulitan tidak? Nah ini ya, muncul ya. Jadi muncul. Jadi kalau misalnya diklik 1 ini nanti otomatis nanti menunjukkan yang tabel 1. Kalau klik 2 ini langsung menunjukkan tabel 2. Ini hyperref. Kemudian selain itu biasanya kalau di tabel itu kan kita bisa merge ya. Jadi misalnya 2 kolom jadi 1, 3 kolom jadi 1, atau kita bisa merge baris, misalnya 3 baris menjadi 1 gitu ya. Misalkan ini ya, nomor 1, 2 ini bisa kita gabung menjadi 1, nomor 1, 2, ini kan berarti kan 2 baris ya, 2 baris bisa kita gabung menjadi 1, atau misalnya nama prodi ini kita bisa gabung jadi 1. Nah, untuk selanjutnya kita coba menggabungkan baris dulu ya, menggabungkan baris. Coba kita gabungin baris. Baris itu kan row ya. Jadi kita menggabungkan baris, kita harus pakai use package multi row. Jadi kita pakai use package multi row. Kemudian kita coba in tabel kemudian enter biar rapi. Bikin center tabular. Ini tabelnya ditaruh di sini ya. Coba kita buat ya yang cepat aja ya, biar laptopnya nggak pusing ngerannya. L. Ya. Misalkan nomor N, nomor nama kopi, nomor nama prodi. Nah ini nomornya mau kita ini ya, kita pakainya multi row / kita kasih align dulu, align ini biar rapi, align, kemudian multi row yang mau digabungin itu berapa baris. Kalau misalkan yang mau kita gabungin itu 3 baris, berarti 3 kurung kurawal 3 kurung kurawal star ya, kemudian kurung kurawal teks yang akan kita masukkan. Misalnya ini kan 1 ya. Nah, kemudian N namanya berarti misalnya tadi ya si Adam. Kemudian dia prodinya misalnya fisika. Align. Kemudian karena di sini kita sudah gabung ya, berarti kan
baris 1, 2, 3 kita gabung jadi satu, berarti di bawahnya kita pakai C-line. Kita pakai C-line. C-line ini, C-line berarti 2 sampai 3. Kok nulisnya di C-line 2 sampai 3. Kemudian N, ya. Ini mewakili tadi angka 1 yang udah jadi digabungin jadi satu baris gitu ya. Nah, misalnya Idris and biologi double backslash H-line C-line 2, 3 Mia. Coba ya, coba kita run. Jadi C-line ini menunjukkan, karena ini kan ada 3 kolom, berarti ini kita mau ngisi kolom yang kedua sama kolom yang ketiga. Karena kolom yang pertama itu tadi itu sudah digabung ya. Nah, ini dikasih N-nya karena kan di sini mewakili baris pertama, ini mewakili kolom pertama, ini mewakili kolom kedua, ini mewakili kolom ketiga. Nah, ini ya. Oh, sorry, ini dikasih hal yang semua. Oh, ini kan harusnya kan satunya itu di tengah-tengah ya. Ini saya lupa, sudah ada C-line, malah saya kasih H-line, jadinya double. Ya, ini H-line-nya saya hapus, yang di H-line cuma yang atas saja. Ya, ini kan double nih ya, jadinya double. Yang sini juga malah muncul garis. Jadi H-line-nya saya hapus, biar kelihatan. Ada yang sudah berhasil? Untuk yang menggabungkan baris, kita pakai use package multi-row. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini karena saya bawahnya nggak tak kasih H-line. Kemudian kalau semisal ini kan kolom pertama, kolom kedua ya. Kalau misalnya yang kita merge itu adalah kolom pertama dan kedua, caranya sama ya. Jadi caranya sama, kita pakai multi row juga. Jadi kalau misalkan kita mau yang kolom kedua, ini kita multi row, misalnya ya, multi row 2 saja atau 3 biar sama ya nggak apa-apa. Start. Ini misalnya prodi. C-line, berarti ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Karena kan sudah digabungkan. Jadi prodi. Setelah kita pakai multi row, nanti kita pakai multi kolom. Jadi kalau multi kolom untuk gabungin kolom. Oh, ini saya salah ini. Kurang T. Multi row. Sampai sini, ada yang ditanyakan?
Tidak ada ya, sepertinya ya. Ini belum muncul ini. Nah, ini masih ada hal lainnya ini ya. Oh iya, karena ini saya silainnya. Jadi ini masih ada hal lainnya, karena saya silainnya bilangnya dari kolom 2 sama 3. Nah, kalau misalnya kolom 2 itu sudah kita gabungkan, biar nggak muncul garisnya, kita bisa ganti 3 saja. Jadi yang muncul nanti di baris ketiga. Gitu. Kemudian kalau kita mau gabungin menggabungkan kolom ya. Jadi kalau kita mau menggabungkan kolom, ini lanjut untuk menggabungkan kolom. Ini saya kasih tabel ya. Tabel 3. Ini saya kasih caption. Gabung baris menggabungkan baris pada tabel. Saya pakai ref tabel 3. Ini biar sekali ngeran karena lama ternyata laptop saya. Nah, kemudian ini kita copy paste. Kita copy paste saja biar cepat. Nah, untuk menggabungkan, ini kan ada 4 ya, ada 4 kolom. Kalau misalnya kita mau gabungkan jadi satu, misalkan nomor, nama, prodi semester, ini kan 4. Kalau kita gabungkan misalnya nomor menjadi nomor, kemudian digabung universitas gitu misalnya ya. Berarti kita pakai multi kolom, jadi ini saya hapus. Slash multikolom. Multikolom berarti yang mau kita gabung ada 3 kolom, ya. Nah, 3 kolom, kemudian mau rata tengah, tulisannya universitas. Nah, misalkan seperti ini. Kalau kita run, ini biar beda ya, ini tabelnya 4, ini gabung kolom. Sampai sini ada yang mengalami kesulitan tidak? Aman Bu, aman. Aman ya? Kalau boleh nanti minta filenya ya Bu, biar diulangi lagi di rumah. Siap? Ya nanti ya di akhir. Ini lama ini. Oh, apa ini yang salah ini? Jadi line 62. Coba ya kita run lagi. Sama 65. Oh ini apa kayaknya nggak muat ini kalau ditaruh di bawah sini. Bentar ya, kita run lagi.
Jadi kalau semisal muncul instruksi di bawah sini merah-merah, kita tinggal cari tahu yang disebutkan line berapa, berarti itu yang terjadi masalah. Kalau di latex itu ya kita coba-coba saja gitu. Jangan takut mencoba, kalau misalnya salah bisa diperbaiki kok. Kalau misalnya nggak bisa diperbaiki, dihapus lagi gitu ya. Ini, oh, masih salah, ini yang salah. Multi row-nya ada yang bisa bantu enggak ini? Coba, apa ini yang salah ini? Kok kayaknya nggak ada yang salah sebenarnya. Line 62 paragraf diakhiri sama 65. Saya kasih stop saja. Multi kolomnya tuh Bu Isti. Kenapa, Pak? Multi kolom tadi coba naik ke atas tadi mana? Oh itu di baris 71 itu Oh iya. multi kolom 3. Nah itu Oh, kurungnya ini iya salah, ini kurung kurawalnya ya. kurang ya. Kurung kurawalnya kurang ini. Oh iya, terima kasih Pak Ardi. Ya, kurung kurawalnya kurang. Ya, kita lihat ya. Untuk penyisipan tabel sih cuma seperti ini saja ya. Yang penting bisa menampilkan tabel, bisa gabung baris, bisa gabung kolom. Tuh, malah tambah banyak, Pak. Ini apa nih yang salah ya? Enam dua, enam sama 61. Lagi. Ini bisa di copy pastekan Bu Isti ke ini. Linknya saya kasih nih di kolom chat ini. Biar bisa dicoba juga di sini. Oh iya ya Pak. Sebentar ya. Apa semuanya ya yang ini ya, yang coba yang gabung kolom. Silakan. Seluruh aja. Oh seluruhnya nggak apa-apa ya. Oke. Sampai dokumen kelas biar nggak perlu ngetik lagi. Oke. Copy. Ini kita mau di chat atau di WA saja nih? Boleh di WA boleh. Kalau di chat, ya coba di chat aja. Nah, silakan ya, bisa dicoba. Itu sudah sampai bawah, Bu Isti? Oh, belum. Sudah semuanya. Sudah semuanya. Coba Belum saya cari-cari. sampai yang dokumen belum itu Bu Isti? Oh, belum. Oh, apa ini, Pak? Ini kayaknya. Ada apa namanya? Ada batasnya mungkin ya. Mungkin.
Di copy chatnya. ke alamat ini aja. Di chat itu saya berikan link itu. Di mana, Pak? Di chatnya saya berikan link. Nah, Oh, copy di di chat situ. ya. Oke. Ya, Ya, ini ya. oke, coba saya ambil. Ini bisa dicoba sendiri. Ini saya masih mau, ini kenapa enggak bisa ini ya? Coba. Ini sudah ada yang apa? Berhasil untuk yang menggabungkan kolom. Ini tadi karena copy-copy atau dibuat dari awal diulang juga nggak apa-apa sih ini. Lama ini. Maaf ya, ini lama ini laptopnya. Sudah ada yang berhasil belum? Ini laptop saya kok malah nggak bisa, malah diem aja ini. Ini belum selesai. Ada yang sudah berhasil belum ya? Sepertinya di C lainnya itu Bu Isti. Coba Di dikembalikan 2 minus 3 lagi. ini ya, coba ya. Ini laptopnya sudah lelah ini Pak. Udah dari tadi pagi. Coba ya, ini nanti dikembalikan lagi. Dan masih run. Jadi sepertinya 3 minus 3 mungkin Bu Isti harusnya. Oh iya ya, harus tetap ada minusnya ya kayaknya ya Pak Iya. ya. 3 ya. Nah ini ngehang ini Pak Ardi. Padahal cuma ngeran sedikit. Cuma sudah dari tadi pagi makanya ini nggak bisa cepat.
Kalau di Notepad itu, ini harus di-save dulu ya, Pak ya? Sepertinya enggak ya, enggak perlu. Ini kalau misalnya mau lihat hasilnya langsung kemana ini, Pak? Ini yang di Notepad online itu saya edit itu, seharusnya itu sudah bisa kalau pakai itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa copy paste dari Notepad yang sama, alamat yang sama. Itu yang bagian C lainnya sudah jadi 3-3. Bisa di copy paste dicoba. Bulis juga boleh coba itu. Ya, ini ngehang ini punya saya nih. Ini ya, yang C line 3-3. Ini silahkan coba kali di copy paste, di run. Ini kalau misalnya ngeran dari Notepad bisa enggak, Pak? Kalau mau ngeran selain dari situ, dari command prompt paling Bu, dari CMD bisa. Ngetik PDF LaTeX, spasi Oh, nama enggak file. bisa ini ya. Di sini enggak ada. Gimana ini? Ini muter-muter terus nih, Pak. Atau ditutup dulu, nanti dibuka lagi text makernya mungkin. Coba ya, ini coba saya copy paste dulu aja. Sambil nunggu Bu Isti, mungkin kita bisa diskusi. Ada pertanyaan dari Bu Evi Sulistianingsih. Kalau tabelnya panjang, agar headernya berulang di halaman selanjutnya bagaimana? Nah itu saya baca barusan ada package lain ya. Jadi tidak mesti kita pakai yang bikin table seperti yang barusan dicontohkan oleh Bu Isti. Nah kita bisa pakai package yang lain, tapi mungkin kita bahas di grup saja nanti di grup Facebook ya. Sepertinya ini sudah yang agak advance ya dibandingkan yang standar. Nah untuk pelatihan ini eh, kita usahakan dimulai dari yang standar dulu. Nah nanti kelanjutannya bisa kita bahas di grup Facebook. Nanti insya Allah akan di-share grupnya. Monggo kalau mau melanjutkan menggunakan latex bisa gabung ke grup itu, kita bisa diskusi di sana. Oh, ini saya belum bisa ini Pak Ardi. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain bisa sambil nunggu Bu Isti.
Ini masih error. Ini lemot kayaknya. Oke, alamat grup Facebooknya nanti insya Allah akan di-share sama Bu Arsini ya. Insya Allah nanti sebentar lagi mungkin bisa di-share. Lagi dipersiapkan sepertinya grupnya itu, settingannya. Mungkin Bu Arsini bisa memberikan ininya, apa namanya, arahannya terkait grup Facebooknya. Ini pertanyaan Bu Yulia Aris Kartika, itu memang grup Facebooknya baru Bu, jadi baru hari ini tadi kepikiran gimana caranya biar sesama pengguna itu nanti bisa saling sharing gitu, bisa kita lanjutkan, maka terus ya udah dilanjutkan aja di grup Facebook. Nah ini sedang dibuat oleh Bu Aris ini, sudah dibuat tapi sedang disetting. Ini mohon maaf ini Pak Adi, ini sepertinya laptop saya sudah ini apa? Belum bisa buka text maker lagi. Oke, kalau begitu Saya sudah bisa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Lis ya sudah bisa ya. Ya, jadi karena Bu Isti ada kendala, bagaimana ya untuk materi gambar mungkin bisa kita sisipkan nanti di sesi berikutnya. Insya Allah nanti ketika materi tentang presentasi dengan Beamer itu insya Allah bisa saya contohkan bagaimana memasukkan gambar, bisa disisipkan di sana nanti materi itu. Kemudian untuk tabel secara umum tadi dasar-dasarnya sudah cukup lengkap oleh Bu Istiqomah disampaikan. Tinggal bagaimana kita praktekkan. Nanti juga mungkin bisa kita diskusikan di grup Facebook. Tadi pertanyaan dari Bu Evi Sulistianingsih ini ya terkait tabel yang seperti itu, yang headernya itu berulang di tiap halaman. Nah jadi mungkin untuk sesi hari ini bagaimana kalau kita akhiri saja dulu, biar ada istirahat dulu sebentar ya, istirahat seharian. Besok bisa kita mulai lagi insya Allah jam 8.30. Khusus bagi mahasiswa dari UIN Wali Songo, saya harapkan besok sudah siap data-data atau file skripsinya ya kalau sedang membuat skripsi. Ya, bagaimana Bu Isti? Belum bisa juga ini Pak, karena udah dari pagi. Oke, kita lanjutkan. Capek juga laptopnya. Iya, besok saja ini Pak. Sudah siang, sudah mau zuhur. Oke, baik untuk pertemuan hari ini kita bisa akhiri dulu. Terima kasih atas perhatian dari para peserta semua. Semoga bisa dicoba, dimanfaatkan. Kita bisa lanjutkan diskusi di grup WA untuk sementara. Nanti kalau Facebook sudah dibuka, linknya kita bisa lanjutkan juga di Facebook. Ya, baik. Untuk sesi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Foto bersama dulu lah minimal. Oke, boleh. Ada permintaan dari Pak Irman untuk foto bersama. Mohon berkenan untuk aktifkan kamera. Ini yang screenshot siapa? Saya, Pak. Boleh, saya juga siap. Pak Adi aja, benar. Saya masih ini panahnya kok nggak kelihatan. Pak Adi ada, Pak Adi. Saya yang di foto aja. Ya prinsipnya kita pengguna latex ini memang harus saling diskusi, ada kesulitan-kesulitan kita saling berbagi begitu, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi ilmunya ya. Ada yang sudah berhasil bikin apa bisa di-share di grup gitu. Ini yang lain belum pada buka videonya, Pak.
Nah, ya. Monggo berkenan untuk foto bareng-bareng yuk. Oke ya. Mungkin yang lain belum siap Pak Irman. Jadi mungkin yang jilbaban belum pakai jilbab gitu ya. Oke ya, saya Nggak apa-apa. screenshot. Oke, sudah. Oke. Ya, terima kasih pada semua teman-teman peserta. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Daripada buka video, Pak. Udah.